Halo, perkenalkan, saya dengan Sebastian Fidelis Matindas dengan NIM 25014101070, dokter muda bagian ilmu kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Pada video ini saya akan melakukan health education, dampak deteksi dan intervensi dini pada gangguan jiwa anak dan remaja dengan dokter pembimbing, Dr. Teresia MD Kaunang Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Di sini kita bisa lihat kalau dari data epidemiologi, 1 dari 10 anak dan remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi sayangnya hanya sekitar sepertiga dari mereka yang benar-benar mendapatkan pengobatan. Kondisi ini membuat masalah kesehatan mental menjadi beban jangka panjang, baik bagi individu maupun bagi sistem kesehatan masyarakat. Secara global, antara 10-20% orang mengalami gangguan mental sejak masa kanak-kanak dan remaja. Bahkan setengah di antaranya sudah muncul pada usia 14 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya deteksi dan penanganan sedini mungkin. Penyakit kesehatan mental terjadi pada masa perkembangan, terlebih remaja. Penyebab dari penyakit ini pada anak-anak adalah kondisi neuropsikiatri yang tidak diobati dan menyebabkan gangguan edukasi dan sosial. 10% hingga 20% individu di dunia mengalami pembentukan gangguan mental saat masa kanak dan remaja. 1,5 dari mereka terbentuk pada umur 14 tahun. Sebanyak 75% gangguan jiwa muncul sebelum usia 25 tahun, dan kelompok usia muda menanggung beban gangguan tersebut yang mengancam dekade produktif dalam kehidupan dewasa. Oleh karena itu, jika tidak ditangani sejak awal, kondisi ini bisa mengganggu produktivitas saat dewasa. Deteksi dini di sini maksudnya adalah mengenali tanda-tanda awal atau fase risiko tinggi dari suatu gangguan jiwa sebelum berubah menjadi lebih berat. Contohnya pada gangguan mood dan kecemasan, kita bisa menggunakan wawancara klinis atau instrumen screening tertentu. Pada anak dan remaja, deteksi dini biasanya menggabungkan laporan klinis dari tenaga kesehatan, laporan orang tua, dan juga observasi jangka panjang. Dengan begitu, intervensi bisa segera dilakukan sehingga risiko disabilitas jangka panjang bisa dicegah. Untuk selanjutnya kita akan membahas metodenya. Yang pertama yaitu adalah Structured Interview for Prodromal Syndromes atau SIPS, di mana metode ini untuk mengidentifikasikan individu dengan gejala prodromal atau clinical high risk terhadap psikosis. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States atau CAARMS, di mana metode ini untuk mengkarakterisasi status risiko dan memberikan dasar bagi intervensi dini dalam layanan psikiatri. Lalu metode selanjutnya juga ada Child Behavior Checklist atau CBCL, di mana alat ini berbasis laporan orang tua yang dapat mengidentifikasi spektrum luas gangguan psikiatri pada anak dan remaja. Dapat membantu klinisi membedakan pasien dengan gejala klinis signifikan dibandingkan dengan populasi umum. Lalu juga ada Patient Health Questionnaire 9 atau PHQ-9, di mana metode ini untuk mendeteksi depresi pada populasi usia sekolah menengah dan dapat digunakan dalam praktek pediatri maupun psikiatri anak. Lalu juga selanjutnya ada program screening berbasis sekolah atau School Mental Health Screening, di mana metode ini merupakan pendekatan yang memungkinkan identifikasi dini pada populasi luas, sehingga meningkatkan angka deteksi gangguan jiwa remaja yang sebelumnya underdiagnosed. Program screening berbasis sekolah yang efektif memperluas deteksi pada populasi yang lebih luas. Metode berbasis sekolah ini juga sangat potensial karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah, sehingga deteksi dini bisa lebih cepat dan menyeluruh. Baik, selanjutnya kita masuk ke intervensi dini, di mana intervensi dini ini adalah serangkaian upaya terapeutik yang diberikan segera setelah munculnya gejala awal gangguan jiwa atau pada individu dengan clinical high risk, dengan tujuan mencegah proses penyakit, mempersingkat durasi tanpa pengobatan, serta meningkatkan pemulihan fungsional pada periode kritis awal penyakit atau critical period. Intervensi dini ini juga merupakan pendekatan yang awalnya berkembang dalam penata laksanaan gangguan psikotik, terutama first episode psychosis. Namun saat ini telah diperluas ke spektrum diagnosis yang lebih luas, termasuk gangguan mood dan kecemasan pada remaja. Lalu, selain penanganan klinis, intervensi dini juga menekankan pentingnya integrasi layanan komunitas, dukungan keluarga, seperti akses cepat ke perawatan multidisiplin untuk mengoptimalkan prognosis jangka panjang. Baik, kita masuk ke jenis-jenisnya, yaitu untuk yang pertama bentuk intervensi dini, yang pertama adalah Cognitive Behavioral Therapy, di mana CBT ini pada psikosis awal dan gangguan afektif, efektif menurunkan keparahan gejala positif ataupun negatif dan meningkatkan fungsi sosial. Meski tidak selalu mencegah relapse, CBT tetap menjadi rekomendasi tambahan pada intervensi dini. Lalu untuk bentuk yang selanjutnya yaitu ada Cognitive Remediation Therapy, di mana CRT ini memperbaiki fungsi kognitif seperti memori, atensi, eksekutif pada remaja dengan psikosis awal. Studi menunjukkan CRT ini meningkatkan fungsi kognitif dan kemampuan sosial.
Kita masuk ke bentuk yang selanjutnya yaitu Early Intervention in Psychosis (EIP) atau Coordinated Specialty Care, di mana bentuk ini adalah layanan multidisiplin seperti psikiater, perawat, pekerja sosial, ataupun konselor yang mencakup farmakoterapi, terapi psikososial, dukungan pekerjaan ataupun pendidikan, serta konseling keluarga. Untuk selanjutnya ada bentuk intervensi yang terakhir yaitu terapi keluarga dan psikoedukasi, di mana pendekatan berbasis keluarga memberikan informasi, strategi coping, dan keterlibatan aktif dalam keluarga. Untuk dampak dari deteksi dan intervensi dini, itu memberikan dampak yang signifikan terhadap perjalanan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa deteksi dini berkontribusi dalam mempersingkat duration of untreated psychosis atau DUP yang berkorelasi dengan perbaikan gejala, fungsi sosial, serta keberhasilan akademik. Dampak deteksi dan intervensi dini, intervensi yang mencakup psikoedukasi keluarga dan pendekatan multidisiplin juga terbukti menurunkan angka relapse dan kebutuhan rawat inap dan meningkatkan keterikatan pasien pada terapi. Dampak positif juga terlihat pada fungsi sosial dan pendidikan, di mana layanan seperti Coordinated Specialty Care atau CSC memungkinkan remaja tetap melanjutkan sekolah dan meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Upaya screening berbasis sekolah dan integrasi layanan kesehatan masyarakat pun berperan dalam memperluas akses, menurunkan stigma, serta meningkatkan angka deteksi kasus yang sebelumnya sering terlewat. Intervensi dini terbukti lebih efisien secara ekonomi dibandingkan perawatan standar karena mampu menurunkan angka kekambuhan, kehilangan produktivitas, serta biaya rawat inap jangka panjang. Penerapan deteksi dan intervensi dini tidak hanya meningkatkan prognosis individual, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas, sehingga menjadi strategi penting dalam menanggulangi beban kesehatan jiwa, anak dan remaja di tingkat populasi. Kesimpulannya, gangguan jiwa pada anak dan remaja memiliki prevalensi yang tinggi dan sebagian besar muncul pada usia perkembangan awal. Kondisi ini menimbulkan dampak jangka panjang terhadap fungsi individu, baik dalam aspek pendidikan, sosial, maupun produktivitas di masa dewasa. Secara keseluruhan, kombinasi deteksi dan intervensi dini terbukti menjadi strategi fundamental dalam pelayanan psikiatri anak dan remaja. Dampaknya tidak hanya meningkatkan prognosis klinis, tapi juga mengurangi beban sosial ekonomi, serta stigma terkait kesehatan jiwa. Oleh karena itu, integrasi layanan deteksi dan intervensi dini melalui komunitas, sekolah, serta layanan kesehatan primer perlu dioptimalkan sebagai upaya komprehensif untuk menjamin kesehatan jiwa generasi muda. Demikian presentasi saya mengenai dampak deteksi dan intervensi dini pada gangguan jiwa anak dan remaja. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.